analisanya market menuju ke atas. Kemudian selanjutnya candle yang sebelumnya tadi adalah candle dengan momentum bullish ya. Kalau saya tarik garis dari sini, berarti sebelum naik itu di sini. Tadi sebelum naik sampai di situ ya. Maka kita bisa baca arahnya ke atas, ini momentum buy, cenderung naik. Tetapi jangan lupa yang ketiga ada level resisten, cari yang dari tingginya, dari body ke sumbunya, ini adalah area resisten. Jadi setelah di area level itu baru kita menempatkan posisi kita, baru kita entry setelah ketemu triggernya di levelnya itu. Nah sekarang di levelnya terbentuk hijau seperti ini, apa kita bisa buy? Tidak bisa, karena ini berada di resisten. Apa yang mendasari kita buy? Breakout tidak, melewati levelnya tidak, belum. Bahkan setelah mencoba lewat dia gagal, turun lagi di resistennya. Justru kalau kita amati setelah terbentuk hijau ini, bodinya makin berkurang. Itu artinya momentumnya semakin melemah. Momentum untuk bullish semakin melemah. Ada rejeksi di sana, ada rejeksi di sana. Kita coba buktikan nanti, kita coba praktekkan, kita lihat nanti. Misalnya ketika ini sudah selesai terbentuk seperti ini, apa yang bisa kita dapatkan triggernya? Minimal di area resisten 1 ada rejeksi, ada resisten, ada rejeksi. Maka satu candle merah ini cukup untuk mengkonfirmasi dia akan turun. Minimal kita tunggu selesai terbentuk baru kita sell, baru kita mengambil posisi sell. Sampai di mana kira-kira atau bagaimana resikonya kalau kita sudah ambil posisi sell di sini? Ya di atasnya di sini, di atas sedikit kita kasih SL, TP-nya di bawahnya. Kalau kita menggunakan TP SL. Oke, ini kurang 1 menit akan berganti candle di time frame M15. Coba kita coba ya, kita akan lakukan dengan lot yang kecil. Nah, ini sudah kita masuk posisi sell di situ. Nah, contohnya begini. Kita uji nanti sampai betul-betul ada petunjuk ya, sampai betul-betul terbukti ya, setidaknya ada keuntungan yang bisa dapatkan. Nah, tentunya misalnya kalau kita takut dengan resiko rugi banyak, maka kita bisa gunakan SL-nya di atas levelnya. Kita bisa gunakan SL-nya di atas levelnya di sini. Ini levelnya. Nah, kita bisa gunakan di sini. Kita ukur dari titik running itu kira-kira berapa jaraknya. Selama di bawah 500 masih aman. Di bawah 500 masih aman. Kemudian kalau kita TP bagaimana? TP-nya ya setidaknya sama dilebihkan. Ya taruh sini atau taruh bawahnya sini. Taruh sini. Ini boleh kita TP di sini, kemudian SL-nya di sini, atau pas di jalan nanti mungkin tidak sampai di sini, setengahnya kita close juga tidak apa-apa. Toh tujuan kita juga untung. Tujuan kita adalah mencari keuntungan. Kalau sudah untung ya sudah kita close manual. Ada kalanya kita harus close lebih tinggi, ada kalanya kita close lebih awal ya, tujuannya ya mengamankan profit kita. Supaya apa? Ya supaya berapapun yang kita dapatkan bisa kita nikmati. Kalau misalkan dia turun sampai di sini misalnya, kita belum tutup hanya karena kita menunggu sampai di target kita, maka kita bisa kehilangan peluang keuntungan yang harusnya kita bisa nikmati, nanti bisa berbalik lagi. Bisa saja nanti sampai di sini dia akan memantul kembali ke atas. Nah, kalau seperti itu maka kita bisa kehilangan peluang profit di sini tadi. Bisa kehilangan peluang profit yang harusnya kita bisa nikmati. Oke, saya ingin tunjukkan di sini bagian dari trigger reversal, pembalikan. Mungkin kita kemarin sudah kita bahas namanya inside bar, outside bar ya. Di sini ada candle warna hijau dengan tertingginya lebih panjang. Di bawah juga ada tertingginya lebih panjang.
Ya tidak usah takut nanti hijau muncul, tidak usah takut. Yang penting kita coba untuk menerapkan aturan main sampai batas maksimal yang kita toleransikan. Seandainya batas toleransi kita di sini, ya sudah, itu rugi yang harus kita terima. Ya minimal tidak akan jauh-jauh rugi kita. Setidaknya ya kita bisa lebih tenang. Beda kalau kita biarkan nanti sampai di atas terus bergerak naik terlalu jauh, ya kita ruginya tentu akan semakin banyak. Yang penting dalam trading itu kita sudah siap. Ya, siap untung, siap rugi. Sejauh mana kerugian yang bisa kita resikokan, disitulah yang nanti menjadi bagian dari manajemen kita. Kalau misalkan kita tidak ikhlas dengan lebih banyak, maka diukur kira-kira berapa kita nanti siap. Dengan jarak misalkan 200, oh ini terlalu dekat, atau kita terlalu tinggi, ya kita naik dan turunkan sesuai dengan seberapa kita akan ikhlas menerimanya. Yang kedua, ini contohnya tadi kita SL di sini. Kalau SL bagaimana ya? Kalau SL itu tinggal dimodifikasi, klik kanan modifikasi, kemudian diisi stop lossnya di sebelah kiri itu diisi angka yang kita tentukan ya, 1950 misalkan, 1950.25. Kemudian TP-nya misalnya kita tempatkan di ya di sini misalkan ya, 1944. Sisi sebelah kanan ini tinggal tempatkan 1944.23. Ini selesai. Mau naik juga kita sudah siap, mau turun juga sudah siap. Itu kalau kita menerapkan TPSL. Kita juga bisa menerapkan yang tadi namanya switching ya. Switching itu di area yang kita sepakati ini 950 itu kita SL. Kemudian kita masuk pending order buy stop di sana. Di sini kita bisa menempatkan juga buy stop. Buy stop 1950.25. 1950.25. Caranya bagaimana? Caranya dengan new order lagi. Ini dipilih yang pending order, kemudian buy stop. Lotnya naikkan, saya naikkan biasanya dengan lebih besar. Angkanya di tengah diisi dengan pendingnya 1950.25. Sudah. Begini sudah. Mau naik nanti kita sudah siap, mau turun juga sudah siap. Yang penting kita sudah antisipasi. Kalau dia bergerak turun ke bawah, tentu kan kita untung. Kalau bergerak ke atas, kalau tidak ada pending order, maka selesai di 1950. Rugi kita sudah sepakat di situ. Kalau kita pakai pending, ya biar aja naik juga tidak masalah ya. Sell-nya tutup di 1950, pakai ini switch namanya. Kemudian targetnya kita bisa taruh di jarak yang sama atau lebih besar. Jarak yang sama di sini kita sudah dapat untung. Sehingga kalau kita pengen langsung targetkan yang pending order itu boleh langsung modify. Nah, yang pending order bukan di sini ya. Yang pending ordernya kita bisa lihat di posisi pending order buy stopnya. Klik kanan, modifikasi. Nah ini ada stop loss, ada take profit. Take profitnya kita bisa tempatkan 1952 poin sekian. Bagaimana dengan SL? Apakah kita bisa menempatkan? Boleh saja kita tempatkan SL-nya mungkin di jarak titik entry yang pertama misalnya. Boleh, silakan nanti disesuaikan saja. Oke, seperti ini. Nah, ada kalanya kita menunggu agak lama, ada kalanya kita menunggu targetnya, ada kalanya kita pas di jalan atau pas posisi berada dia bergerak sudah profit, kita amankan dulu misalnya. Tidak masalah, itu adalah pilihan kita.